Lo tau nggak kalau di tahun 2023 kerugian global akibat penipuan identitas berbasis AI atau deepfake itu melonjak sampai ratusan persen. Di sisi lain, AI sekarang udah bisa deteksi kanker payudara 20% lebih akurat. Ini bukan fiksi ilmiah, ini realita yang lagi kita injak sekarang. Tapi anehnya, kalau ini sebenarnya udah ketulis ribuan tahun lalu di prasasti kuno. Di mitologi Yunani, ada kisah tentang Hephaestus, dewa pandai besi yang nyiptain otomaton yang bisa mikir dan bantu dia kerja di bengkel dewa. Itu adalah konsep pertama di dunia tentang robotika dan asisten pintar. Jauh sebelum komputer pertama ditemuin, kita sekarang lagi mengulang sejarah yang sama, tapi skalanya jauh lebih ngeri. Lo harus sadar, kalau setiap kali lo buka HP, lo lagi berhadapan sama entitas yang punya kekuatan dewa, tapi seringkali gak punya moral manusia. Data nunjukin kalau algoritma rekomendasi di media sosial bisa mengubah opini politik seseorang cuma dalam hitungan minggu. Jadi, apakah kita sekarang lagi jadi tuan yang dilayani asisten pintar, atau kita sebenarnya cuma bidak di papan catur yang lagi dimainin sama kecerdasan buatan? Dulu ada Titan namanya Prometheus yang nyolong api dari para dewa buat dikasih ke manusia supaya kita bisa bertahan hidup dan maju. Di dunia nyata, AI itu adalah api versi modern. Lu tau nggak kalau menurut laporan Goldman Sachs, AI generatif bisa meningkatkan PDB global sampai 7% dalam 10 tahun ke depan. Itu nilai yang gede banget. Di mitologi, gara-gara api itu dicuri oleh Titan Prometheus, Zeus segera menghukum Prometheus dengan hukuman yang sangat mengerikan. Bayangin, api itu bikin manusia bisa masak dan bikin senjata. Tapi di saat yang sama, api juga bisa membakar seluruh peradaban kalau kita nggak hati-hati jaganya. AI sekarang lagi ada di tangan kita, ngasih kekuatan buat bikin apa aja dari nol. Tapi kita sering lupa kalau setiap teknologi hebat itu selalu datang sama konsekuensi yang gak main-main dari para dewa digital atau sistem yang kita buat sendiri. Lu mungkin mikir, robot itu baru ada di abad 20. Padahal, di mitologi Yunani ada yang namanya Talos. Dia itu robot raksasa dari perunggu yang dibuat sama dewa Hephaestus buat jagain pulau Kreta. Talos punya sistem pemrosesan sendiri buat ngelempar batu ke kapal musuh yang mendekat. Sekarang coba kita bandingin sama sistem pertahanan AI zaman sekarang, atau drone otomatis yang bisa nentuin target tanpa bantuan manusia. Jelas secara konsep keduanya mirip-mirip. Bedanya, kalau Talos cuma punya satu garis darah atau ikor di kakinya yang jadi titik lemah. Sistem AI kita sekarang punya ribuan celah keamanan yang bisa dihack kapan aja. Kita lagi ngebangun penjaga raksasa yang gak pernah tidur. Tapi siapa yang benar-benar pegang remote controlnya kalau si Talos modern ini tiba-tiba mutusin buat milih targetnya sendiri berdasarkan kalkulasi algoritma yang kita pun gak paham. Ada cerita tentang pematung namanya Pygmalion yang jatuh cinta sama patung buatannya sendiri, Galati. Dia berdoa sampai akhirnya patung itu hidup. Ini mirip banget sama fenomena AI companion atau chatbot yang makin pintar meniru emosi manusia. Di tahun 2023 ada kasus viral di mana orang ngerasa punya ikatan emosional yang terlalu dalam sama AI chatbot sampai ganggu kesehatan mental mereka. Kita lagi di tahap dimana garis antara alat dan teman itu makin buram. Lu ngerasa gak sih kalau kita pelan-pelan lagi nyiptain Galati kita sendiri di layar HP masing-masing? Uniknya, Galati di mitologi itu beneran jadi manusia. Sedangkan AI kita cuma algoritma yang didesain buat ngomong apa yang lo pengen denger. Kita mungkin gak lagi jatuh cinta sama sosok nyata, tapi kita lagi jatuh cinta sama pantulan keinginan kita sendiri yang diproses lewat server data raksasa. Daedalus itu jenius yang nyiptain sayap dari lilin buat anaknya, Ikarus. Secara simpel gini, kalau lo terbang terlalu dekat matahari, lo bakal jatuh. AI itu sayap kita. AI bisa diagnosa penyakit lebih akurat atau bikin kode pemrograman dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, deepfake, penyebaran misinformasi berbasis AI udah makin parah. Di Amerika Serikat, kasus penipuan suara lewat AI udah mulai makan korban. Kita lagi terbang tinggi banget pakai teknologi ini. Tapi, apakah kita tahu kapan harus berhenti sebelum sayap terbakar?
atau meleleh lilinnya. Kadang kita terlalu fokus sama betapa kerennya kita bisa terbang di atas awan sampai lupa kalau lilin pengikat sayap kita itu gampang banget lumer sama panasnya ego dan ambisi yang gak terkendali. Icarus akhirnya jatuh karena dia merasa jadi dewa, dan AI bisa jadi alat yang bikin kita ngerasa setinggi itu sebelum akhirnya jatuh ke bawah. Para dewa Yunani percaya sama yang namanya Moirai, dewi takdir yang nentuin jalan hidup manusia, atau sering disebut sebagai The Sister of Fate di game God of War 2. Sekarang, algoritma AI yang nentuin apa yang lo nonton di sosmed, apa yang lo beli, bahkan siapa yang lo temui di aplikasi kencan. Secara nggak sadar, algoritma adalah Moirai baru di hidup lo. Dulu, orang nanya ke peramal buat tahu masa depan. Sekarang kita nanya ke ChatGPT atau nurut sama navigasi Google Maps tanpa bantah sedikit pun. Kita seolah-olah ngasih benang takdir kita ke barisan kode komputer buat ditenun jadi realita yang mereka mau, bukan yang kita pilih secara sadar. Kesimpulannya adalah AI itu kayak cermin raksasa buat umat manusia. Lewat teknologi ini, kita sebenarnya lagi ngulang ambisi para dewa dan pahlawan Yunani kuno buat nembus batas kemustahilan. Kita punya kekuatan Prometheus buat nyiptain sesuatu yang luar biasa, tapi kita juga punya kecerobohan Icarus yang sering lupa daratan. AI bukan cuma soal baris kode atau kartografis yang canggih, tapi soal gimana kita sebagai manusia tetap pegang kendali atas api yang udah kita nyalain sendiri. Jangan sampai alat yang kita bikin buat bantuin kita malah balik jadi tuan yang ngatur hidup kita sepenuhnya. Gue berharap lo dapat perspektif baru dari konten ini. Teknologi emang bakal terus maju, tapi kebijaksanaan kita buat pakainya itu yang bakal nentuin kita bakal berakhir di puncak kejayaan atau malah jatuh ke jurang yang dalam. Terima kasih sudah nyimak sampai habis. Selamat tinggal. Dadah. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus!